Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Quran dimanapun berada? Insyaallah kali ini kita akan belajar bersama Tajwid surah Al-Baqarah ayat 119. Maaf, ini agak salah dalam judulnya, bukan 117 tapi 119 ya. Baik, insyaallah kali ini kita akan belajar bareng surah Al-Baqarah 119, 120 dan 121. Baik, kita akan coba baca ayatnya, kemudian beberapa hukum tajwidnya nanti kita akan bahas. Ada juga beberapa yang tidak kita bahas ya teman-teman. Karena sudah beberapa kita bahas di beberapa pertemuan sebelumnya. Baik, kita akan baca isti'adzah dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. Kita boleh wakaf pada lafal shad, tapi lebih aula nanti kita lanjutkan saja. Tapi nggak apa-apa, kita wakaf di sini. Wala tus'alu an ashabil jahim. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Baik, sahabat fillah, kita perhatikan pada lafal inna. Di sini innya ditahan dahulu 2 harakat, jangan hanya langsung inna arsalna, tapi ditahan bunyi suara n-nya, dipanjangkan 2 harakat karena ia terdapat bacaan gunnah. Kemudian teman-teman, ini harus kita panjangkan nanya sepanjang 4 harakat atau 5 harakat. Ya, karena dia termasuk dari bacaan mad jaiz munfasil. Arsalna, ro-nya ditebalkan karena ada huruf ro yang sukun didahului dengan fathah, maka ro-nya menjadi ro yang tafkhim, yaitu ro yang dibaca dengan tebal. Kita coba ulang lagi ya. Inna arsalnaka, seperti itu. Kita lewati. Nah, kemudian pada lafal basyiraw. Pada lafal syi ini usahakan sempurna shinnya ya, jangan sampai dibaca dengan basiraw. Tapi dia basyi shin ya. Kalau di Indonesia kan mungkin hurufnya itu kayak SY ya teman-teman. Ya, kemudian pada lafal basyiraw, di sini ada bacaan yang kita kenal dengan istilah idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah adalah salah satu hukum tajwid yang berkenaan dengan nun sukun dan tanwin. Tanwin itu kan ada an, in, un. Semua ini bunyinya itu dibunyikan dengan bunyi huruf n, nun. Awalnya basyiran, bertemu dengan waw, maka tanwinnya dimasukkan. Nah, inilah kita namakan dengan idgham bi gunnah, yaitu bukan hanya sekedar dimasukkan saja, tapi perlu ditahan bunyinya. Maka cara membacanya adalah basyiran wa. Nah, sambil ditahan, bukan hanya sekedar basyiran wa nadhira, tapi disertai dengan gunnah penahanannya. Kemudian pada lafal nadhira, ini ada bacaan mad iwad, yang dimana cara membacanya adalah merubah huruf fathatain, awalnya ron, berubah menjadi panjang, nadhira, maka dinamakan iwad. Iwad itu artinya merubah, mengubah ya menjadi panjang. Kemudian
wala tus'alu an ashabil jahim. Maaf, ini tidak ada bacaan ikhfa ya teman-teman, tapi ini salah dalam pengeditannya. Wala tus'alu an an di sini bacaan izhar, jelas suara an-nya, tapi ini bedakan antara ain dengan hamzah. Wala tus'alu an ashabil jahim. Nah, ketika melafalkan ashab, a-nya tipis, shadnya tebal. An bukan as, tapi as ya. Wala tus'alu an ashabil jahim. Ya, baik. Kita coba baca lagi. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Kemudian pelafal ayat 120. Walan tarda. Samarkan bunyi suara nun kepada huruf ta, yang dimana nunnya berwarna hijau, yang artinya dibaca dengan bacaan ikhfa. Ikhfa adalah menyamarkan bunyi suara. Atau kalau dikatakan dia membaca antara izhar dengan idgham. Izhar itu jelas suara nunnya, idgham itu dimasukkan. Nah, ini tengah-tengah. Maka bukan lagi dibaca dengan walan tardo, tapi sempurnakan lagi dikit ketaknya. Walan ya, walan tarda anka, sama nunnya samarkan ke kaf sambil ditahan dengan 2 harakat. Walan tarda ankal yahudu walan nasara. Walan, tahan bunyi suara nunnya karena dia gunnah. Walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, kita waqaf pada lafal waqaf yang dia boleh diberhenti di sini ya. Waqaf aula. Qaf ya, kita berhenti. Kemudian qul inna hudallahi huwal huda. Inna, tahan. Nah, ini ada bacaan gunnah sambil ditahan bunyi suara unnya. Inna, bukan hanya sekedar inna huda. Kita ulang lagi. Qul inna hudallahi huwal huda. Nah, kita waqaf pada lafal qaf lagi. Nah, ini sebenarnya ayat selanjutnya panjang ya teman-teman. Kalau kita tidak kuat nanti kita bisa berhenti ya. Wala in اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله. Berhenti di sini. Ulangnya nanti dari malaka. Nah, tapi kita bahas dulu hukum tajwidnya pada lafal ahwa'ahum. Wa dipanjangkan 4 atau 5 harakat dan tidak boleh dikurangi teman-teman. Karena dia bacaan mad wajib muttasil. Terjadinya karena adanya wa yang mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada satu kata, yaitu lafal ahwa'ahum. Maka wajib dipanjangkan 4 atau 5 harakat. Dan kita kenal dengan hukum tajwidnya mad wajib muttasil. Kemudian mim mati bertemu ba, tahan ya. Ahwa'ahum ba, tahan. Ahum ba. Perlu ditahan. Nah, ini kadang-kala banyak yang terlupa di sini. Banyak yang terlupa di dalam membaca ikhfa syafawinya, mimnya tidak ditahan. Ja'aka sama mad wajib ya. Kemudian kita berhenti tadi. Malaka minallah, kita ulang lagi. Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Nah, pada lafal miwa masukkan bunyi nun ke waw. Liunya juga sama karena dia pada dasarnya adalah nun sukun yang dilafadzkan tapi tidak ditulis ya. Awalnya waliyin, bunyinya nun. Nah, tanwin itu sebenarnya bunyi nun yang dilafadzkan tapi tidak ditulis, maka dimasukkan. Nah, ini seperti tadi kita baca dalam bacaan awal idgham bi gunnahnya.
wala nasir. Pada lafal sir, ra-nya dibaca tipis, jangan dibaca tebal, jangan wala nasir. Tapi wala nasir. Kemudian ayat yang terakhir, alladzina atayna, mad badal, adanya hamzah bertemu dengan alif yang kita kenal mad badal, sisanya mad tabi'i. Yatluna, baca taknya itu dengan sifat jaharnya dulu, tertahannya suara, baru ke hamasnya. Yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Ini ada mad silah qasirah terjadinya ketika adanya hak dhamir bertemu dengan waw kecil nih dari sini dalam rosamnya. Ini juga sama, ada hak dhamir namanya bertemu dengan ya sukun kecil. Tapi di sini dibaca panjang mad silah tawilah. Kenapa panjang di sini dua, di sini enggak? Karena pada lafal yang kedua ini bertemunya dia mad silah tawilah, qasirah tadi bertemu dengan hamzah, maka berubah menjadi mad silah qasirah. Panjangnya 4 atau 5 harakat. Ulaika yaitu mad wajib muttasil panjangnya. Kemudian wa may yakfur, nun sukun bertemu ya, idgham bi gunnah, tahan. Bihi mad silah qasirah. Fa ulaika humul khasirun. Ya. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Ya, sadaqallahul azim. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Kurang lebih mohon maaf. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.